camera, speeding, and playback. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristiani Simanjuntak, NIM 46 2017 018. Saat ini kita akan mempraktekkan mengenai pembidaian. Pembidaian mulai dari pembidaian pada kepala, tangan, dan kaki. Tujuan pembidaian itu ialah untuk memfiksasi pada area yang fraktur. Selamat menyaksikan. Jadi, sekarang kita akan melakukan pembidaian dari kepala, tangan, dan kaki. Nah, bila ada luka, maka kita harus mengatasi lukanya terlebih dahulu, baru kita lakukan pembidaian. Nah, yang pertama kita menggunakan neck collar untuk memastikan kepatenan dari leher dan pernapasannya, supaya tidak terganggu. Pertama, kita masukkan perlahan-lahan, jangan sampai tertahan. Permisi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Setelah itu kita tutup supaya lehernya tetap tersangga dengan baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pembidaian pada kepala. Pastikan mitela bagian tangannya itu menutupi pada area yang luka. Contoh saat ini lukanya itu terdapat di sebelah sini. Sehingga bagian tengahnya itu dapat menutupi luka yang ada di area kepalanya. Nah, sehingga bagian tengahnya ini tepat menutupi area perlukaan. Setelah itu, kita lilit dan kita ikat kembali tepat di lokasi yang luka, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk membidai tangan. Sebelum itu, pastikan kita mengecek nadi, karena biasanya nadinya pasien itu akan cenderung lambat dan pelan. Nah, kemudian setelah itu kita bandingkan tangan ini dengan tangan yang sehat untuk melihat bagaimana pengisian kapilernya. Kita tekan pada ujungnya dan kita lihat biasanya kalau mengalami perdarahan atau luka, warna kuku itu cenderung pucat, bahkan bisa sampai kebiruan. Nah, kita lihat apakah ada perdarahan. Apabila ada, maka kita langsung lakukan 3T yang tadi dan langsung kita atasi. Namun pada contoh kali ini hanya terdapat fraktur pada tangan sebelah sini dan tidak ada luka, sehingga kita akan melakukan pembidaian saja. Nah, hal yang pertama ialah kita ambil alat ini yang berwarna putih yang kita sebut sebagai spalak. Kita ukur apakah sudah sesuai dengan panjang tangan pasien. Nah, biasanya kita akan lakukan dengan manual, dengan cara memberikan bantalan di ujung supaya pasien merasa nyaman pada persendian yang akan ditekan. Tapi kalau di contoh ini sudah ada ya, jadi bantalnya itu sudah ada. Nah, anggap saja tangannya ada di dalam. Kita menggunakan mitela yang sudah dilipat tadi. Kita taruh saja. Biasakan ikatnya itu mulai dari atas. Kita taruh tadi seperti ini. Anggap saja ini tangan. Permisi ya, Bu. Seperti ini. Ada 3 mitelanya. Nah, kita akan mulai dari yang di atas. Kita masukkan secara perlahan dan langsung kita taruh ke area samping. Selanjutnya seperti begini. Nah, dan pastikan semuanya ke arah samping. Kita ambil satu siku seperti ini. Kita
masukkan dari arah yang berlawanan seperti ini. Kemudian ambil satu sikunya lagi. Setelah itu kita tarik, lalu kita ikat. Begitupun dengan mitela yang duanya. Pastikan kita ikatnya itu jangan terlalu kencang sampai dengan selesai semuanya. Pastikan posisinya senyaman mungkin. Nah, setelah prosesnya telah selesai, anggap saja ini tangannya ada di tengah spalak. Lalu kita cek lagi nadinya untuk mengecek apakah nadi teraba ataupun mungkin karena ikatan kita yang terlalu kencang sehingga membuat nadi tidak teraba. Setelah itu selesai. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan elastis perban untuk melakukan pembidaian pada tangan. Nah, kita pastikan gulungannya itu kita buka ke bawah seperti ini. Nah, contoh kali ini lukanya ialah pada pergelangan tangan ya. Dan caranya ialah kita gulungannya menyilang. Jadi seperti ini. Permisi ya, Bu. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membidai tanpa menggunakan spalak. Jadi kita bisa menggunakan elastis perban. Seperti ini. Nah, setelah kita bidai, kita dapat berikan penyangga seperti ini. Nah, pastikan ujungnya itu ialah siku. Ujungnya pada siku ini. Seperti ini. Kita akan melakukan pembidaian pada kaki. Anggap saja kasus ini terdapat fraktur pada tungkai bawah. Yang pertama-tama kita ambil spalaknya. Seperti pada tangan tadi, kita juga ukur spalaknya sesuai dengan ukuran kaki pasien. Kemudian kita ambil mitelanya. Permisi ya, Bu. Seperti ini. Sama seperti pembidaian pada tangan tadi. Nah, anggap saja ini kakinya ada di tengah spalak. Kemudian sama seperti pada pembidaian di tangan tadi, kita ikat dari arah yang berlawanan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya juga. Dan yang terakhir. Selain menggunakan mitela, kita bisa menggunakan rasa elastis. Anggap saja seperti yang tadi, ini kakinya ada di tengah-tengah kepala. Kita bikin dengan perlahan. Seperti ini.
Nah, lalu kalau sudah, kita ikat atau kita kaitkan dengan. Nah, ini adalah hasil dari pembidaian pada tungkai bawah.